Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasrawati, Sarjana Sains Magister Sains. Saya menempuh pendidikan Sarjana Kimia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Kemudian saya melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Kimia pada Universitas Sumatera Utara pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Saya merupakan dosen tetap pada program studi farmasi klinis Sikas Medical Nurul Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Perkenalkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu. Saya mengajar pada mata kuliah kimia organik. Pertama, saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah tersebut. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa farmasi klinis semester 2 dengan kode mata kuliah FAR 201. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 2 SKS teori. Diharapkan mata kuliah ini memberikan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui pengetahuan tentang struktur senyawa organik, reaksi kimia organik yang menyertainya, serta sintesis sederhana senyawa-senyawa organik yang akan digunakan pada mata kuliah lanjutan pada semester berikutnya. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah melakukan tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada cara penyampaian, interaksi kepada mahasiswa, dan asesmen ataupun penilaian. Materi yang saya sampaikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini dari CPL menurunkan pada 4 CPMK, kemudian dari CPMK menurunkan pada 9 sub CPMK. Dari 9 sub CPMK tersebut akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan selain ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, kemudian yang kedua, keterampilan pengetahuan, kemudian yang ketiga, keterampilan umum, dan yang terakhir, keterampilan khusus, di mana pada aspek sikap terdiri dari sebagai berikut. Sementara aspek keterampilan pengetahuan terdiri dari sebagai berikut. Untuk keterampilan umum terdiri dari sebagai berikut. Dan keterampilan khusus terdiri dari sebagai berikut. Adapun bahan kajiannya terdiri dari 10 pokok bahasan sebagai berikut. Untuk mendukung pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur sebagai berikut. Itulah deskripsi mata kuliah yang saya bawakan. Selanjutnya, untuk aspek yang kedua, yaitu interaksi dengan mahasiswa, di mana dalam proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dengan dosen supaya tercapai tujuan pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya gunakan yaitu Student Center Learning atau dikenal dengan istilah SCL, di mana sistem tersebut merupakan suatu model pembelajaran yang menerapkan mahasiswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar, yang akan meningkatkan minat mahasiswa, motivasi mahasiswa, dan juga kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan juga inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajar yang serius. Sistem SCL dalam pembelajaran interaktif, di mana dosen memaparkan materi pembelajaran di dalam kelas dan memberikan pertanyaan pemantik kepada mahasiswa agar mahasiswa memberikan respon positif selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu small group discussion, di mana dengan metode ini merupakan pembelajaran yang membentuk kelompok kecil yang mana bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan memecahkan masalah terkait teori ataupun permasalahan yang ada di dalam materi pembelajaran.
ketiga yaitu task based learning, yaitu metode dengan pemberian tugas belajar yang diberikan kepada masing-masing mahasiswa seperti tugas membaca ataupun meringkas yang bertujuan agar mahasiswa dapat mengambil inisiatif dengan diagnosa apa yang diperlukan dalam pembelajaran, merumuskan target belajar, mengidentifikasi, memilih dan mengimplementasikan dalam pembelajaran sampai mengevaluasi hasil pembelajaran sendiri. Selanjutnya untuk aspek asesmen, di mana aspek ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan mengajar, perkembangan dan juga pencapaian hasil belajar mahasiswa yang hasilnya kemudian digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran mahasiswa sebanyak 10%. Kemudian yang kedua, kuis ataupun tugas sebanyak 20%. Ketiga, ujian tengah semester sebesar 30% dan ujian akhir semester sebesar 40%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan juga objektif. Sebagai penutup, itulah aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya bawakan, yang terdiri dari penyampaian kepada mahasiswa, interaksi antara mahasiswa dengan dosen, dan asesmen ataupun penilaian. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Udah pada sarapan semuanya? Udah. Udah ya. Pakai apa tadi sarapannya? Nasi. Nasi semua? Iya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk untuk perkuliahan kita hari ini, kita sudah masuk ke pertemuan yang kelima ya, kalau nggak salah. Iya nggak? Iya, Bu. Ya, pertemuan yang kelima. Kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kegiatan berdoa ini akan dipimpin oleh Komting. Silahkan Komtingnya. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, semuanya sudah pada mengisi absensi ya tadi ya? Sudah. Kita ada waktu sekitar 10 menit untuk mengisi absensi dan juga membaca materi untuk hari ini ya. Sudah dibaca semuanya? Sudah. Sudah ya. Oke, sebelum kita lanjut untuk pertemuan hari ini tentang derivat hidrokarbon, ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Ingat, Ibu. Oke, silakan. Silakan begini. Jadi pada minggu sebelumnya, Bu, kami sudah mempelajari tentang kereaktifan senyawa organik, terus sifat fisika kimia dari senyawa organik dan kelarutannya. Kami juga belajar tentang penamaan nama trivial dan IUPAC. Oke, baik. Terima kasih Nona. Silakan duduk lagi. Kita kasih aplaus dulu ya untuk Nona. Oke, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang ada sifat-sifat dari senyawa organik ya, baik sifat kimia maupun sifat fisikanya. Kemudian juga ada penamaan dari senyawa organik tersebut ya, ada penamaan trivial dan juga ada penamaan secara IUPAC ya, dan juga ada aturan penamaannya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan tentang derivat hidrokarbon dan juga ada sifat dari derivat hidrokarbon tersebut ya. Udah pada dibaca tadi yang udah Ibu kirim? Sudah. Ya. Ada yang tahu apa itu senyawa hidrokarbon? Tahu. Oke, silakan berdiri.
Untuk senyawa hidrokarbon adalah senyawa organik yang terdiri dari atom hidrogen dan karbon. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita kasih applause juga untuk orangnya. Ya. Oke, kita masuk ke materi hari ini tentang derivat hidrokarbon dan juga disertai dengan sifat dari senyawa hidrokarbon tersebut ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh kawannya tadi, senyawa hidrokarbon ini adalah senyawa yang terdiri dari atom karbon dan juga atom hidrogen ya. Nah, berbicara tentang senyawa kimia organik, berarti kita berbicara tentang atom karbon ya, karena kimia organik disebut juga sebagai kimia karbon ya. Untuk materi ajar yang hari ini, apa aja yang bisa kita dapatkan? Untuk yang pertama, bisa dilihat di sini. Nah, mahasiswa mampu membedakan atom karbon yang ada pada senyawa organik tersebut ya. Nanti kita lihat ada atom karbon apa saja ya. Kemudian apa lagi yang bisa didapatkan? Nah, mahasiswa mampu menganalisis dan juga mengidentifikasi senyawa derivat hidrokarbon yang ada pada obat-obatan di bidang farmasi ya. Oke. Nah, jadi nanti ada misalnya kita lihat di obat-obatan ada kandungan kimianya ini. Nah, jadi bisa kita analisis dan juga kita identifikasikan bagaimana struktur dari senyawa tersebut ya. Oke, kemudian kita lihat dulu pembagian dari senyawa hidrokarbon ya. Nah, karena kita tadi membahas tentang karbon, nah untuk rantai karbon ini dia terdiri dari ada yang memiliki ikatan tunggal dan juga ada yang memiliki ikatan rangkap dua ya. Kenapa bisa dia tunggal dan juga bisa ada rangkap dua dan rangkap tiga? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Belum ya? Oke, kalau belum kita lihat dulu dari bentuk atom dari si karbon ya. Karena karbon ini dia memiliki 6 nomor atom. Nah, kalau kita buat konfigurasi, dia ada 4 elektron di kulit terluar ya, di kulit terluarnya. Nah, jadi kalau kita gambarkan, dia ada 4 tangannya, 1, 2, 3, 4. Nah, tangan yang dimiliki oleh karbon ini dia bisa membentuk ikatan tunggal, kemudian bisa juga membentuk ikatan rangkap ya. Kenapa? Karena misalnya di sini nggak ada, ini berikatan dengan hidrogen ya, karena kita berbicara senyawa hidrokarbon ya. Nah, jadi ada hidrogen. Nah, misalnya nggak ada hidrogen di sini, tapi di sini ada ikatan rangkap dua, berarti ini hilang ya. Ya. Nah, kenapa? Karena tangannya tadi empat ya. Nah, berarti ini kalau ada yang rangkap dua, berarti dia ikatannya adalah ikatan tidak jenuh ya, karena ada salah satu yang memiliki ikatan rangkap dua ya. Oke. Kemudian kalau misalnya karbonnya memiliki ikatan rangkap tiga, hilang satu ya. Nah, yang di sini hilang satu. Nah, bisa dia berikatan dengan karbon selanjutnya ya. Yang penting di sini tangannya tetap 4. Nah, kalau misalnya dia rangkap 4, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kenapa? Karena kalau seperti ini bukan senyawa hidrokarbon. Kenapa? Karena di sini kan seharusnya ada hidrogen. Nah, kalau tangannya sudah 4 di sini, dia hanya mengikat karbon dan karbon ya, jadi nggak bisa. Nah, dia maksimalnya hanya rangkap 3 ya. Oke. Nah, yang tadi kita lihat dia memiliki ikatan tunggal, ini maksudnya ke senyawa apa? Turunan dari senyawa hidrokarbon. Maksudnya kemana? Alkana ya, benar ya, alkana ya. Ini karena ikatannya adalah tunggal. Nah, kalau misalnya ada salah satu yang memiliki ikatan rangkap, apakah dia rangkap 2 atau rangkap 3? Dia maksudnya adalah alkena. Alkena dan alkuna. Kalau alkena rangkap berapa? 2. Rangkap 2 ya. Kalau alkuna rangkap 3. Oke, berarti udah dibaca tadi ya yang udah dikirim ya. Oke. Selanjutnya kita lihat atom karbon yang ada pada
senyawa hidrokarbon tadi ya. Nah, jadi ada 4 jenis atom karbonnya. Nah, boleh dilihat. Yang pertama itu adalah atom karbon primer. Ya, atom karbon primer. Nah, apa itu atom karbon primer? Nah, itu adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon yang lain. Yang perlu diingat adalah yang diikatnya adalah karbon dengan karbon, ya. Karbon dengan karbon. Nah, berarti di sini ya. Nah, ini adalah C primer, yang ini juga C primer karena dia hanya mengikat satu. Ya. Oke, kemudian yang kedua ada atom C sekunder ya. Atom C sekunder ini adalah atom karbon yang mengikat dua atom karbon yang lainnya ya. Jadi dia yang diikat tetap atom karbon dengan atom karbon ya, karbon dengan karbon. Nah, yang mana kira-kira? Ya, di tengah ya, karena dia mengikat ini, kemudian yang sebelahnya ya. Tapi di sebelahnya dia atau C primer ya, yang di sebelahnya ya. Oke. Karena dia hanya mengikat satu. Oke, selanjutnya ada lagi atom C tersier ya, atom C tersier. Nah, boleh dilihat yang dimaksud dengan atom C tersier ini adalah atom karbon yang mengikat 3 atom karbon yang lain. Jadi ada 3 yang diikatnya. Boleh di atas, boleh di bawah, ataupun di samping ya. Pokoknya dia mengikat 3 atom karbon yang lainnya ya. Oke, ini berarti ya. Oke, kemudian ada yang terakhir atom karbon quaterner ya, quaterner ya. Nah, ini adalah atom karbon yang mengikat 4 karbon yang lain ya. Nah, ini boleh dilihat. Nah, berarti yang mengikat 4 adalah 1, 2, 3, 4. Berarti ini ya, atom karbon quaterner ya. Untuk lebih mudah mengingat, boleh yang diingat adalah kalau dia yang sering tulis CH3, nah berarti ini yang primer ya, yang primer. Oke, kalau CH2 yang sekunder. Kalau dia ditulisnya CH, nah di sini nggak ada. Kalau ditulisnya CH, berarti ini adalah primer. tersier ya, tersier. Nah, kalau yang ditulisnya hanya C, berarti ini quaterner. Nah, balik lagi ke tangan C tadi, dia hanya 4 tangannya ya. Kalau dia sudah 4-4-nya diikat oleh karbon, berarti hanya hilang ya, hanya hilang. Oke. Selanjutnya kita masuk ke derivat dari senyawa hidrokarbon. Nah, artinya ini adalah turunan dari senyawa hidrokarbon. Nah, salah satunya itu adalah senyawa alkana ya. Nah, alkana ini dia hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen ya. Nah, boleh dilihat yang dimaksud dengan senyawa alkana ini dia adalah senyawa kimia hidrokarbon jenuh. Nah, jenuh ya, ini jenuh tadi dia hanya ikatan tunggal ya, satu. Nah, jenuh asiklis, kemudian alkana termasuk senyawa alifatik. Berarti dia rantai terbuka. Kemudian dengan kata lain, alkana adalah sebuah rantai karbon yang seluruh ikatannya adalah tunggal ya. Nah, kemudian atom hidrokarbon alifatik memiliki ikatan dan seperti yang kita lihat tadi kan. Nah, di sini ada karbon dengan karbon. Kemudian ada juga karbon dengan hidrogen. Nah, jadi alkana asiklik hanya mengandung atom karbon linier dan juga bercabang ya. Jadi nanti kita lihat penamaannya, selain dia rantai hidup, semuanya adalah sebagai cabang ya. Oke. Kemudian ada hidrokarbon jenuh yang bentuknya sikloalkana. Nah, kalau tadi yang bentuknya alifatik, tadi dia rantai terbuka. Nah, kalau yang dia bentuknya sikloalkana, dia ada salah satu ciri-cirinya ya, sesuai dengan jumlah atom karbonnya. Sesuai jumlah atom karbonnya. Jadi nanti semua rantainya adalah tertutup ya. Kalau dia yang bentuknya sikloalkana. Nah, kemudian kita lihat rumus umum dari senyawa alkana. Ada yang masih ingat apa?
Rumus umum dari senyawa alkana? Ada? Belum ya? Oke, rumus umumnya adalah CN A2N ditambah 2. N ini adalah jumlah atom karbon. Nah, kalau misalnya karbonnya ada 2, berarti H-nya berapa? 4. 4. Coba hitung lagi. 2 dikali 2 ditambah 2. 6 kan? 2 dikali 2 ditambah 2. Berarti C2H 6 ya. Nah, kalau misalnya dia C1, nah berarti H-nya 2 dikali 1 ditambah 2. Berarti CH 4. Nah, dia ada namanya tersendiri ya. Nah, kalau dia C-nya 1 itu namanya metana ya. C2 etana, kemudian ada lagi propana dan seterusnya ya. Penamaannya sesuai jumlah atom karbonnya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk penamaan dari senyawa organik ya. Boleh dilihat untuk penamaan dari senyawa organik alkana. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menentukan rantai induknya. Nah, rantai induk ini adalah rantai terpanjang ya. Kalau ada struktur nanti yang terdiri dari senyawa hidrokarbon, berarti karbon dan hidrogen, yang kita tentukan adalah yang paling panjang karbonnya. Walaupun misalnya dia ada yang belok ke bawah, misalnya CH3, kemudian ada CH2, ada CH, kemudian ada CH3. Nah, sedangkan ke bawahnya ada CH2, CH3. Nah, kemana kita tentukan rantai induknya? Sampai. Kalau kita tentukan dari sini hanya 4 kan? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita tentukan dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapat 5. Nah, berarti ini yang paling terpanjang. Berarti ini adalah rantai induknya, rantai utama yang memiliki karbon terpanjang ya. Kemudian yang ditentukan selanjutnya adalah setelah kita tentukan rantai utamanya, berarti sisanya ini adalah sebagai cabang ya, sebagai cabangnya. Nah, kemudian selanjutnya yang ditentukan adalah penomorannya. Nah, aturan penomorannya itu adalah yang paling dekat dengan cabang. Cabangnya dapat nomor terkecil ya. Nah, kalau seperti ini boleh dimulai dari sini 1, 2, 3. Cabangnya di nomor 3, 4, 5. Nah, kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3 tetap di nomor 3. Nah, kalau seperti ini berarti bisa dimulai dari bawah atau dari samping ya. Boleh ya? Nah, oke. Selanjutnya yang ditentukan adalah kalau misalnya dia cabangnya lebih dari 1, nah untuk penamaannya itu adalah sesuai abjad ya, sesuai abjad. Jadi sesuai urutan A, B, C, D ya. Kemudian selanjutnya adalah jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, ini yang sama ya. Nah, diberi awalan D untuk 2, Tri untuk 3 dan seterusnya ya. Pada awalan nama cabangnya. Kalau misalnya metil berarti jadi di metil ya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk penulisan namanya adalah, nah boleh dilihat di sini ada posisi cabangnya terlebih dahulu. Misalnya posisi cabangnya tadi di nomor 3. Nah, berarti kita tulis 3. Oke, kemudian di strip ada nama cabangnya. Kalau metil ditulis metil ya. Kemudian setelah itu ada nama induknya. Nama induknya berarti nama rantai yang terpanjang tadi ya. Nah, untuk penulisannya itu huruf kecil dan tanpa spasi ya. Oke, ini ada salah satu soal, coba kita tes ya. Bisa dikerjakan. Nah, coba dilihat, ini ada soalnya. Kira-kira apa nama dari senyawa ini? Nah, lihat dulu mana rantai induknya. Nah, ini udah terlihat
lantai hidupnya yang paling panjang ya. Tadi ini 2, 4, 6, 7 ya. Kemudian cabangnya ada di nomor 2 dan di nomor 4 ya. Nah, karena cabangnya berbeda, metil dan etil, nah kita lihat berdasarkan abjad. Yang mana duluan? Etil ya, karena sesuai abjad. Kemudian baru metil. Walaupun dia nomor besi metil ini lebih besar. Lebih besar kan ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti namanya adalah 4 etil, 2 metil, 2, 4, 6, 7 adalah heptana ya. Oke, bisa dimengerti ya semuanya ya? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Coba diingat-ingat, ada yang mau ditanyakan? Ada? Bisa ya dipahami? Bisa. Ya, oke. Karena materi kita sudah habis untuk pertemuan hari ini, maka pertemuan hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk tentang senyawa kimia organik berdasarkan gugus fungsi. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya Ibu berikan tugas terlebih dahulu sebagai pengantar dari teori pertemuan selanjutnya. Nah, nanti setelah perkuliahan ini silahkan dibentuk kelompok kecil. Nah, boleh 4 orang ataupun 5 orang. Nah, tugasnya ini adalah silahkan dicari kandungan kimia yang ada pada obat-obatan, kemudian dicari literaturnya, kira-kira strukturnya bagaimana. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti akan kita lihat senyawa yang sudah ditentukan tadi strukturnya, dia masuk ke dalam gugus fungsi apa ya. Kita evaluasi di pertemuan selanjutnya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini, kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.